channel Kura Kecil. Cerita kita hari ini tentang koki dan rasa yang hilang. Selamat mendengarkan anak-anak. Di sebuah kota kecil, ada sebuah restoran kecil yang selalu wangi. Pemiliknya adalah Koki Bayu. Ia koki yang hebat. Semua masakannya terasa sangat lezat, dari sup hangat hingga kue manis yang nikmat. Suatu hari, Koki Bayu merasa ada yang aneh. Ia mencicipi sup ayam buatannya. "Hah? Rasanya begitu hambar," gumamnya. "Apa yang salah?" pikirnya bingung. Ia mencoba lagi, tapi tetap sama. Semua rasa di lidahnya telah hilang. Koki Bayu merasa sangat sedih. Bagaimana ia bisa memasak jika tidak bisa merasakan apa-apa? Ia mencoba membuat nasi goreng, tapi rasanya terlalu asin. Ia mencoba membuat jus buah, tapi rasanya hambar. Tiba-tiba Kania masuk ke dapur dan mengagetkan Koki Bayu. "Bah! Hai Paman, ada menu apa Paman hari ini? Apa Paman membuat krim sup jagung favoritku?" Koki Bayu pun terkaget-kaget dengan kehadiran Kania. Gadis kecil itu adalah anak sahabat Koki Bayu. Rumahnya tidak jauh dari restoran. Hampir setiap hari Kania main ke restoran itu. Koki Bayu sangat terhibur dengan kehadiran gadis kecil itu. Karena Kania anak yang cerdas dan cerewet. Koki Bayu pun mengajak Kania ke depan untuk duduk. "Kenapa Paman terlihat sedih hari ini?" tanya Kania sambil duduk. Koki Bayu menghela nafas panjang. "Paman kehilangan sesuatu yang sangat penting, Nak," bisiknya. "Entah mengapa Paman tidak bisa merasakan rasa masakan." Koki Bayu pun tertunduk lesu. Kania kaget mendengarnya. Ia berpikir sejenak, lalu matanya berbinar memandang Koki Bayu. Seketika Kania naik ke atas kursi. "Aha, Paman pernah dengar tentang seorang musisi terkenal bernama Beethoven, bukan?" seru Kania penuh semangat. "Tahukah Paman kalau Beethoven itu kehilangan pendengarannya? Coba bayangkan bagaimana ia dapat menciptakan musik sementara ia tidak bisa mendengar lagi," jelaskannya. "Ia berhasil menciptakan mahakarya yang masyhur justru setelah ia kehilangan pendengarannya. Ia mulai menciptakan musik, tapi dengan cara yang baru. Ia merasakan setiap nada, setiap irama, dan setiap harmoni melalui getaran." Kania menjelaskan sambil bergerak ke sana kemari tangannya. "Kalau Paman tidak bisa merasakan dengan lidah, kenapa tidak mencoba mendengarkan makanannya?" Koki Bayu mengerutkan kening. "Mendengarkan makanan? Iya," kata Kania bersemangat. "Dengarkan suara bawang saat digoreng. Sereng, itu artinya sudah wangi. Dengarkan suara wortel saat dipotong. Kerak, itu artinya masih segar dan renyah," seru Kania. Setelah beberapa hari berlalu, Koki Bayu pun memikirkan apa yang disampaikan Kania. Ide Kania membuat Koki Bayu tertegun. Ia kembali ke dapur, menutup matanya dan mulai mendengarkan. Ia mendengar suara minyak yang mendesis, pisau yang memotong sayuran, dan kuah yang mendidih perlahan. Koki Bayu juga mulai menggunakan indera lainnya. Ia mencium aroma harum dari daun kemangi. Ia merasakan lembutnya adonan roti di tangannya. Memasak menjadi petualangan baru. Ia memang kehilangan indera pengecap. Ia melatih indera lainnya jadi lebih peka. Dengan cara baru ini, Koki Bayu menciptakan sebuah masakan istimewa. Ia tidak tahu rasanya, tapi ia tahu masakan itu dibuat dengan penuh perhatian. Ia menyajikannya untuk Kania. Kania mencicipinya. Matanya langsung membulat. "Wah, ini masakan terenak yang pernah Kania coba," serunya gembira. "Rasanya seperti musik yang indah yang menari-nari di lidah. Paman begitu hebat," puji Kania. "Iya, semua karena keponakan Paman yang cerewet ini," celetuknya. Mereka berdua tertawa riang. Koki Bayu tersenyum lebar. Ia memang tidak bisa merasakan masakannya, tapi melihat kebahagiaan Kania,
adalah rasa yang paling lezat di seluruh dunia. Ia menemukan kembali keajaiban di dapurnya, bukan dari lidah, tapi dari hatinya. Pesan cerita ini, anak-anak, lakukan yang kalian cintai dengan hati dan rasakan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita besar lainnya bersama Kura Kecil. Klik subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Bye!